Shalom saudara semua. Ini jemaat-jemaat yang pilihan Tuhan, yang siap diangkat Tuhan. Amin saudara. Yang siap diangkat Tuhan, mari kita angkat tangan kita semua saudara. Ya, saya percaya ya, bahkan minggu-minggu lalu ya kita sudah menerima pesan Tuhan yaitu mengenai New World Order selama bulan September. Ya, apa yang terjadi nanti sungguh-sungguh mengerikan ya. Bahkan sudah diterangkan, ini para ilmuwan sudah menemukan ya suntikan atau vaksin atau apapun untuk merubah kita jadi zombie. Kita tidak jadi zombie, kita dimakan zombie. Pilih mana? Jadi zombie atau dimakan zombie? Sama-sama gak enak saudara. Untuk apa? Supaya penduduk dikurangi, depopulasi. Karena apa? Makanan gak ada lagi. Apakah kita mau hidup seperti itu? Tidak mau kan? Maka hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan berjudul Be Ready, Jesus is Coming. Karena kalau kita terangkat ketika Yesus datang, kita tidak mengalami one world government, one world order. Kita akan menerima banyak siksaan, banyak penderitaan, bahkan kita jadikan objek penelitian, ya eksperimen, jadi zombie lah, jadi apalah, mengerikan sekali saudara. Uang juga dikuasai negara, properti dikuasai negara, hidup dikuasai negara. Negara bukan Indonesia, bukan negara 666. Jadi kita akan ikut sangat menderita, kembali ke zaman batu. Ya makanya kita bisa makan batu saudara ya. Jadi lebih baik kita be ready, Jesus is coming. Kalau saya ngomong begini, Jesus is coming, waktu dekat, semua ketawa saudara. Ketawa. Bahkan semalam kita ketemu saudara juga, ya. Ibu Ida, Ibu Gembala ngomong sama saudaranya, udah datang Tuhan, udah datang nih, siap-siap, ketawa, mencek ini, bertobat. Jadi setiap orang yang kita temui, kita ngomong Yesus is coming. Sudah waktunya mungkin kita hidup dalam perpanjangan. Mungkin besok, lusa, 7 hari lagi seperti Musa. Musa sudah jadi Patra, sudah masuk dalam Patra. Tuhan menunggu 7 hari lagi. Nuh, tadi saya ngomong apa? Musa, oh ya salah. Saya selalu keluarnya Musa, Nuh. Sering keliru saudara. Karena saya baca Bible, nama itu apal semua. Musa, Nuh, Yosua, Kaleb, apal. Iya Nuh, saya ulang. Ya, seperti zaman Nuh. Dia sudah bikin Patra. Udah jadi semua. Datang udah masuk. Nuh, pintu masih terbuka. 7 hari. Tuhan memberi perpanjangan waktu supaya kalau ada yang bertobat, kalau ada yang mau masuk ke dalam Patra, walaupun tidak membuat Patra, enak kan? Tidak buat Patra, 100 tahun Nuh membuat Patra dengan anak-anaknya. Mungkin masih ada yang mau masuk walaupun tidak berusaha, itu anugerah. Ditunggu, oke yuk kamu gak usah bikin Patra kayak Nuh kerja keras. Udah di hari terakhir, 7 hari terakhir, masuk. Tidak ada satu orang pun yang masuk. Padahal apa susahnya masuk ke Patra? Kalau misalnya nggak ada Arifah, nggak masalah. Bisa kita rekreasi lihat Patra Nuh, hewan-hewan. Apa salahnya? Teman saya berkata lagi, teman saya waktu itu datang kan, ada Sandra tuh, teman saya datang di sini. Saya bilang, Tuhanmu datang. Kita tidak tahu ini banyak nubuatan minggu depan, tanggal 10, tanggal berapa. Dia bilang, siap-siap loh. Dia bilang, kalau nggak datang gimana? Lah, coba bayangkan, Yesus datang, kalau nggak datang gimana? Saya tanya lagi, kalau datang gimana? Ayo. Dia bingung. Oke, kamu siap-siap bertobat, gak datang, ya gak masalah. Tapi kalau misalnya iya, datang bener, kamu gak bertobat, gak siap-siap, terus gimana? Jangan ngomong, saudara. Kita gak tahu Yesus kapan datangnya. Tapi dengan tanda dari ada, udah sangat singkat. Orang sekarang kalian mengawinkan, ya bekerja, ya aktivitas, dia melayani Tuhan, ya. Bahkan dia jadi hamba Tuhan, pengusaha semua. Mereka bekerja seperti biasa. Dan dia tidak pernah memperhatikan bahwa Yesus akan datang segera. Kalau saya ngomong gitu, mereka pada ketawa. Mana Yesus? Kalau saya siap-siap, nggak datang gimana? Ya apa ruginya siap-siap nggak datang? Kalau kita nggak siap-siap, kalau dia datang gimana? Aduh saudara, mengerikan. Kita kalau udah datang, pintu ditutup, ini jamnya sudah habis pasirnya, ya. Itu kita, Nuh buka pintu, aku masuk. Salahmu dewi.
Kamu salah sendiri. Udah 100 tahun aku khotbah tentang air bah. Lu gak percaya. Gak mau bantu bikin bahtera. Gak mau bersiap-siap. Udah jadi pun aku masih baik hati. Tuhan masih baik hati. 7 hari ditunggu lagi. Tapi kamu gak mau. Setelah 7 hari baru Tuhan kasih air bah. Udah terlambat. Apa sih ruginya kita masuk ke bahtera? Kan enak kan? Tuhan itu baik loh saudara. Tadi lagu-lagu hari ini itu luar biasa sekali. Semua tentang tahun Yobel, tentang Yesus akan datang, yang sangkakala berbunyi. Yang terakhir kita dengar lagunya bahwa Yesus sedang menunggu kita. Yesus sedang menunggu kita untuk bertobat. Kita sudah lihat tanda-tandanya. Yesus tidak kasih waktunya, karena dia bilang aku seperti datang seperti pencuri. Tapi tanda-tandanya peperangan. Ini ada yang kasih mimpi, kasih revelation sama Tuhan. Bahkan tanggal 10 Oktober ada bom di mana-mana. Negara lawan negara sekarang mulai. Orang siap-siap semua punya nuklir. Bayangkan kalau negara-negara punya nuklir, kita jadi apa? Pisang goreng saudara. Dibakar dengan nuklir. Kita hidup pun percuma minum air yang mengandung nuklir. Makan dengan nuklir. Kita nanti kaget kalau udah terjadi. Terlambat. Ya, kita nyesal percuma. Ini sudah ada peperangan di mana-mana. Baca, ikuti peperangan. Kita ngeri bahwa ini sudah terjadi. Nanti saudara, ada lagi peperangan kelaparan di mana-mana. Kalau kelaparan di mana-mana, penjarahan terjadi. Seperti kasus Mei itu. Rumah semua dibobol semua. Toko didobrak, mall dimasukin orang-orang begitu. Itu terulang lagi semua, itu baru latihan. Nanti sesungguhnya lebih parah lagi. Orang tidak hanya menjarah, membunuh sembarangan. Karena nggak ada hukum. Mengerikan sekali. Saya nggak mau hidup seperti itu saudara. Maka daripada hidup seperti itu kita susah payah, kita menderita, stres, ketakutan. Lebih baik setiap hari saya berjumpa dengan Yesus. Enak kan? Cuman baca Alkitab, memuji, menyembah, berdoa. Kita melakukan firman Tuhan. Kalau Yesus datang, kita udah enak. Kalau enggak, kita mengalami berbagai penderitaan. Belum nanti ada kelaparan, pembunuhan, penjarahan. Zaman makin jahat saudara. Bahkan ada pandemi lain. Mengerikan gempa bumi. Sekarang aja ada polisi membunuh polisi, coba bayangkan. Itu namanya apa? Damai sejahtera sudah diangkat Tuhan. Saat ini damai sejahtera sudah diangkat Tuhan dari bumi. Maka orang semakin jahat. Polisi saja yang harusnya mengayomi, melindungi, memprotek, susah melayani. Bisa membunuh saudara. Bayangkan kalau polisi membunuh bagaimana preman. Waduh saudara, kita bisa nangis India. Cari pohon muter-muter nangis terus setiap hari. Lebih baik jangan saudara. Ini tanda-tandanya bahwa Yesus akan datang. Ya, ini kita dalam masuk masa perpanjangan. Mungkin 7 hari, mungkin 5 hari, kita nggak tahu. Tapi percaya hari ini sudah bertobat. Amin saudara. Ya Tuhan sudah janji. Dia janji pasti ditepati. Mana janjinya Pak? Lihat ayatnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini 2 malaikat Tuhan, ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan apa? Akan apa saudara? Datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yesus datang, Yesus naik di awan-awan dan dia kembali di awan-awan. Jelas sekali bahwa malaikat Tuhan, yaitu perwakilan atau utusan Tuhan, mengatakan bahwa Yesus yang naik di awan akan datang di awan. Ini berbicara tentang peristiwa rapture. Ya, rapture, ya. Yesus ini mengatakan untuk menjemput kita. Ya, kita lihat ayatnya berikutnya karena sudah kita sering ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, ya. Yesus enggak berkata percayalah kepada orang lain, sesamamu, tapi percaya kepada Allah dan percaya kepadaku di rumah Bapakku, ya. Ini di langit yang baru dan bumi baru, orang sebut surga, ya. Banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Luar biasa sekali, saudara. Yesus naik ke surga, mati untuk kita, bangkit untuk kita, supaya selamat dan tidak meninggalkan kita. Kita dikasih Roh Kudus, dan Yesus di surga nggak nganggur, saudara. Nggak nganggur. Di surga Yesus masih bekerja, membuat altar persembahan keselamatan untuk kita yang bertobat. Yesus menunggu di surga. Dia di depan altar, ada itu altar Temple of altar of incense. Yesus di altar, kita bertobat, itu altar akan ada apinya, ada asapnya. Satu jiwa bertobat di bumi, itu altarnya. Sampai nanti Yesus naik ke surga, altar ditutup, Yesus menjadi imam. Atau yang mengadili, raja, bukan imam, raja yang mengadili. Sekali Yesus jadi imam. Di depan altar, kita bertobat, altar itu sudah ada apinya naik, ya, senang. Satu saat Yesus selesai, dia berpindah menjadi raja di most holy place. Ya, di most holy place ya di sini ya ini ya di most holy place ini altar ya, dan itu Yesus tidak ada lagi sebagai imam tapi sebagai raja untuk apa, menghakimi kita, menghukum kita ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ngapain? Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Yesus sangat baik, saudara. Sangat baik. Kita dikasih rumah mewah di surga. Ada banyak penglihatan yang mati tua di bumi. Di surga itu mudah, ya kan? Jadi yang ada di sini encim-encim, jangan takut, ya kan? Nanti surga cantik-cantik. Kayak Lazarus kan? Dia pengemis sakit di surga, di bangun Abraham, di Firdaus, dia sehat. Tapi yang sehat, yang kaya di surga menderita. Di Hades. Karena dia jahat. Lazarus pengemis, dia jadi baik di surga. Jadi kita yang menderita di bumi ini karena kebenaran, karena melakukan firman Tuhan, ya kita udah tua, ya udah engkong, udah encek, udah encim, ya ada sakit punggungnya, ya atau mungkin udah sakit kita, kesakitan. Tapi kalau kita bertobat hari ini, kita sudah dikasih tempat yang terbaik di surga, ya. Di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Dan kita dalam keadaan yang sehat, kuat, dan penuh sukacita. Ini janji Tuhan. Kalau janji Tuhan pasti ditepati. Yosua 21:45 mengatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Tapi orang Israel bikin bokangwan, bokamsia. 12 suku mau masuk ke di penderita. Ini adalah di dalam dosa, dalam perbudakan, di dalam kegelapan. Aku akan berikan Musa untuk kamu pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, kamu berkelimpahan. Tetapi apa saudara, di tengah jalan 10 suku yang lahir di Mesir tidak percaya. Udah melihat banyak sekali mujizat, tidak percaya. Akhirnya ada 2 suku Yosua dan Kaleb itu saudara yang masuk ke surga. Jadi Tuhan yang memberikan tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Jangan sampai kita melewatkan. Yesus sudah kasih kita bukan KPR, hak milik. Kita di surga KPR jangan mencicil susah. Ya, rumah kecil SSSSS, ya kan? Udah mahal, nyicilnya susah, nunggak terus, akhirnya disita juga. Di surga, kalau kita percaya Yesus hari ini, kita dikasih rumah yang besar. Tidak ngutang. Yesus tidak ngomong gini, ayo kontrak dulu. Mau berapa tahun cicilan? Gak ada. Semuanya bebas, saudara. Ya, jangan sampai lupa kita. Mereka tidak percaya. Jadi saudara, kita benar-benar harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan datang menjemput segera. Aku akan datang kembali membawa kamu. Artinya dia akan turun ke bumi ini, ya saudara. Jadi kita tahu, rapture adalah peristiwa pengangkatan di mana Yesus datang kembali, tapi tidak sampai bumi, tapi di awan-awan, dan kita yang mati diangkat. Kita lihat belajar rapture ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14-18. Karena jikalau kita percaya, kalau nggak percaya ini nggak berlaku. Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Tadi kita dah peringati dengan Tuhan Kudus. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Kalau misalnya rapture-nya seminggu lagi, saudara udah koit di sini hari ini, malam ini mati, jangan takut. Kalau sudah bertobat, maka yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama Allah. Jadi kita mau hidup, mau mati, tapi yang percaya pasti ikut rapture. Ini yang mati yang rapture duluan. Tapi sama-sama nanti ya. Jadi ini yang mati dan Kristus akan dikumpulkan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Paulus dari mana kok tahu? Paulus kan dari dulu 2000 tahun lalu ada. Kok bisa tahu bahwa akan ada rapture, ada datang Yesus mengangkat kita? Dari firman Allah. Jadi saudara, dari firman Allah artinya apa? Dia dikasih firman Tuhan, mungkin dikasih pewahyuan atau penglihatan yang terjadi di akhir zaman nanti. Dan ditulis sama si Paulus. Seperti Yohanes, apa yang terjadi nanti di akhir zaman, New Order 666, semua itu diberikan oleh Yesus sendiri. Yohanes, tuliskan ya. Nah itu makanya dari Wahyu 1 sampai Wahyu akhir 22 itu semua adalah firman Tuhan. Diberikan di Pulau Patmos untuk dituliskan kepada Wahyu untuk kita semua. Supaya kita berjaga-jaga betapa mengerikannya akhir zaman kalau kita nggak bertobat. Jadi kedatangan Yesus adalah anugerah besar. Momen yang baik untuk kita yang percaya. Tapi momen yang sangat mengerikan bagi orang yang tidak percaya. Jadi mau percaya apa enggak? Kalau percaya, Tuhan kau datang segera. Ada orang yang bilang, Pak saya nggak mau Tuhan datang cepat-cepat Pak. Kenapa saya kaya Pak? Ada loh orang kayak gitu. Pak saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena saya banyak uangnya Pak. Kalau saya, Yesus datang hari ini saya senang. Saya tinggal semua, rumah, mobil tinggal semua. Yang penting aku hari ini diangkat Tuhan senang. Karena udah siap, karena udah percaya. Ya, ini yang kami katakan padamu dengan firman, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi ini yang mati bangkit dulu, coba lihat. Kita hidup, ya, tidak mendahului mereka, tapi bareng yang dari kubur bangkit, kita juga diangkat juga, saudara. Ya, jadi kita pasti ada. Ya, kita belajar kronologinya, ya, mengenai rapture ini. Sebab pada waktu tanda diberi, ya, toet, tadi ada di sini sayang saya nggak bisa menyiapkan, ya, tadi gini kan, itu malaikat menyerukan tanda dan itu semua orang ya akan dibangkitkan yang mati. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri ya akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jelas sekali ya, bangkit ya. Jadi yang mati bangkit dulu. Ya, dia mendengar suara Tuhan dan Tuhan datang sendiri. Tidak diwakilkan. Datang sendiri, tidak kirim ajudan, ya, tapi datang sendiri. Apakah kita terhormat, saudara? Bayangkan Tuhan, Raja yang maha kuasa, yang maha kaya, maha hebat, mau datang sendiri, nyusahkan diri untuk jemput kita. Yang bikin jengkel Tuhan. Dijemput, kita dihormati, dihargai, saudara. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, menghormati kita, menghargai kita, datang sendiri, ya kan? Tidak pakai pengawal, saudara, tidak pakai ajudan, nggak ada, sendiri. Baik banget Yesus. Jadi kedatangan Yesus kedua kali itu ada 2 fase. Ingat, 2 fase. Fase pertama adalah Yesus datang kembali, tapi tidak menginjakkan kakinya di bumi, tapi dia sampai di awan-awan untuk menjemput orang yang percaya semua diangkat. Yang nggak percaya ditinggal untuk mengalami masa tribulasi 7 tahun. Lah masa tribulasi, penyiksaan, kesusahan 7 tahun selesai, baru Yesus datang kembali ke bumi, nggak di angkasa. Tapi kedatangan 2 kali Yesus datang bersama-sama ya jemaatnya, orang-orang kudusnya yang telah diangkat itu datang ke bumi untuk memerangi semua orang yang jahat, yang anti Kristus, yang menolak Tuhan. Jadi kedatangan Yesus kedua kali ke bumi itu bukan rapture. Jadi kita salah. Saya menanti-nantikan Pak kedatangan Yesus kedua kali di bumi. Salah. Artinya kita nggak rapture. Artinya kita mengalami masa kesusahan besar ya, dan masa kesusahan 7 tahun ini. Jadi lebih baik kita menanti-nantikan rapture, di mana kita tidak mengalami kesusahan besar, penyiksaan, one government, kita tidak mengalami, saudara. Ya, jadi kita tidak boleh menantikan kedatangan Yesus kedua kali di bumi.
Menantikan Yesus datang di angkasa. Amin saudara. Kita lihat ya saudara. Ini. Yesus datang di angkasa. Langsung kuburan terbuka. Yes. Yang gak terbuka itu jahat. Ya, yang gak terbuka itu orang-orang jahat yang mati. Ya, koruptor, perampok. Ya, wah yang jahat-jahat. Itu orang yang cinta uang. Yang korupsi. Apalagi korupsi orang gereja. Pasti paling dalam. Enggak, bangkit susah bangkitnya ke dalam kuburnya. Kuburnya ketahui dalam, enggak bangkit-bangkit. Karena apa? Banyak beban tanah-tanahnya itu, korupsinya banyak, jahatnya banyak. Jadi kalau Allah jahat banget itu susah munculnya. Tapi yang kita baik-baik dalam Tuhan, percaya, langsung cus diangkat. Ya kan? Keren kan saudara? Ya kan? Ini mungkin ada orang tua kita di sini yang diangkat. Ya mungkin ada engkong kita diangkat, atau anak kita yang mendahului kita diangkat. Karena hidup dalam Kristus, ya kan? Jadi begitulah keadaan nanti ya. Sesudah itu kita yang hidup. Nah ini, yang mati diangkat, gimana yang hidup? Setelah itu yang kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Ya. Ini mereka yang mati, yang dalam Kristus. Diangkat bersama-sama kita. Ya. Kemana saudara? Saudara kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ketemu Yesus face to face. Kita dipeluk sama Tuhan. Ayo kita kumpul semua. Demikian kita akan berselama-lamanya bersama dengan Tuhan. Aduh saudara, enak banget saudara. Kita enggak setahun 2 tahun bersama Yesus terus ditinggal enggak. Selama-lamanya kita di surga. Menderita di bumi sebentar. Tahan. Jangan berbuat dosa. Kita meninggal, kita miskin, jangan korupsi, jangan mencuri. Karena kita menderita sebentar, kita akan selama-lamanya di surga. Pak, kalau saya nggak makan, nggak mencuri, mati gimana Pak? Oh nggak apa-apa. Matinya kita masuk surga. Dari kita mencuri, makan dikit, enak kenyang, kita nggak sampai surga. Jadi kalau kita, Pak, kalau kita nggak kasih makan, kita nggak pakai tanda, kita nggak akan makan, nggak apa-apa. Udahlah, kita lebih baik mati dalam kamar berdoa. Mati sebentar, kita makan pun juga makan mati juga. Tapi kita makan dengan uang dosa, uang haram, kita mati nggak masuk surga. Jadi selama-lamanya. Aduh saudara, saya harap semua yang hadir sini ketemu saya di surga nanti ya saudara. Saya cari mana nih Richard? Oh nggak ada, nggak boleh. Richard pasti ada. Dia soalnya hidupnya untuk Tuhan, ya kan? Kita bertobat dia, ketemu kita bertobat dia, ya kan? Senang tadi, ya kan? Nanti dia cerah, ya kan? Tapi ada nggak di salon di surga ya? Dia usaha salon lagi. Tapi dia usaha kos-kosan nggak laku saudara. Semua gratis semua rumahnya. Di sini dia kaya, kos-kosannya banyak, ya kan? Di surga nggak laku kos-kosannya. Lah kan surga gratis semua, rumahnya besar-besar lagi. Buka salon boleh lah, masih bisa lah. Orang di surga punya rambut juga kok soalnya. Ya, jadi saudara, kita selama di surga maka itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan ini. Hiburkanlah kalau orang mati, tenang aja Bu, anak ibu meninggal tapi dalam Tuhan. Nanti ketemu lagi mangkok Bu. Jadi kalau kita anak kita dalam Tuhan, orang tua dalam Tuhan, kalau kita kelak mau bertemu lagi dengan orang tua kita, keluarga kita harus hidup dalam Tuhan juga. Kalau enggak kita enggak ketemu selama-lamanya. Amin saudara, hati-hati ya saudara ya. Jadi ini khotbah mungkin khotbah terakhir bagi saya. Saya enggak tahu besok apakah saya masih ada. Jadi saya ngomong apa adanya. Saya enggak tahu loh. Mungkin saya besok enggak ada lagi, enggak tahu. Malam ini di rapture saya enggak tahu. Saya enggak takut lagi. Saya berkali-kali ngomong sama banyak orang, saya enggak takut. Hari ini mati pun saya enggak takut. Ya kan? Karena saya sudah siap saudara. Yang enggak siap itu yang takut. Ya dong, Pak, hartaku banyak Pak. Aku belum sempat menikmatinya Pak. Ada yang ngomong gitu, Pak saya enggak mati dulu. Sampai harta saya habis. Waduh. Aduh. Bagaimana peristiwanya ini? Dalam sekejap mata. Kilat. Ya, jadi kalau Yesus ngomong aku ada seperti kilat yang menyambar. Kalau raptor jebret langsung hilang, orang mati langsung diangkat. Kita yang sadar mau bertobat gak bisa. Tuhan tolong, sudah terlambat. Sudah terlambat. Kenapa? Dalam sekejap mata diangkat langsung ketemu Yesus di udara. Kita nggak sempat lagi mau Tuhan tolong, tunggu aku, angkat aku. Enggak, kamu gendut, beratan. Maksudnya apa Tuhan? Gendut dengan dosa. Nah, itu gendut juga naik, itu kurus dalam dosa, dia nggak ada dosa. Kamu gendut dalam dosa, tamak, nggak keangkat berat. Malaikat nggak bisa ngangkat berat. Udah kamu tunggu di bumi aja.
kuruskan lagi di bumi melalui 7 tahun penyiksaan. Ya kan? Kamu tidak bisa. Ya. Jadi ini saudara, 1 Korintus 15 ayat 2. Dalam sekejap mata. Sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah. Kita yang tua-tua, yang sakit, yang punya kelemahan tubuh. Ya kan? Kita akan diubah dengan tubuh yang tubuh kemuliaan. Ya kan tadi saya ngomong, yang tua menjadi cantik, yang engkong jadi ganteng, yang sakit yang lumpuh berjalan, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, karena ini tahun Yobel, yang buta melihat, ya, yang lumpuh berjalan, jangan ngomong yang lumpuh melihat, jangan salah, yang lumpuh memang melihat, nanti yang Pak yang lumpuh melihat, nggak bisa, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kita semua sehat kuat, saudara. Ya, ingat itu. Jangan karena dunia ini, kesusahan dunia ini membatalkan kita punya keselamatan. Ya, iblis sedang memutarbalikkan. Iblis sedang mengembalikan tataan yang lama. Ya, tidak melalui Yesus. Ya, sekejap mata. Maka ada orang berkata, Pak, nanti kiamat nunggu bait Allah ketiga, lembu merah. Waduh, saudara. Itu kita kembali ke perjanjian lama. Kalau kita percaya sebelum kiamat ada bait yang ketiga, ada lembu merah. Itu kita kembali ke perjanjian lama di mana Yesus belum ada. Semua mengaku dosa melalui imam, melalui dosa melalui pendetanya, melalui dosa mengaku dosa melalui imam-imam, orang Lewi. Itu namanya perjanjian lama. Kalau kita mengaku dosa dengan sesama kita melalui imam, melalui pendeta, itu kita kembali ke bait Allah yang dulu. Padahal ketika Yesus mati, bait Allah terbelah. Bisa langsung ke Tuhan. Mengapa Yesus mengizinkan menghancurkan 2 kali bait Allah? Supaya orang gak berdoa di bait Allah. Karena aku telah mati bagi umatku. Aku telah mati bagi umatku. Tidak ada bait Allah lagi. Dan bait Allah ketiga adalah kita sendiri. Engkau adalah bait Allah. Engkau adalah bait Allah. Kalau bait Allah ketiga, nanti iblis menduduki bait Allah ketiga, itu artinya bait Allah kita diduduki oleh iblis. Kita banyak dosa, kejahatan yang kita lakukan itu, kita ada penguasa itu sedang menduduki bait Allah kita yang ketiga. Kita sudah punya bait Allah yang ketiga. Amin, saudara. Jangan, Pak, nanti belum kiamat, Pak, masih lama, Pak. Bait Allah lagi dibangun, didesain, ada lembu merah. Ada, saudara. Saudara berpikir baik lagi, tidak menghargai pengorbanan Yesus. Membatalkan salib Yesus. Membatalkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan kita mengharapkan bait Allah ketika dibangun. Kitalah bait Allah. Yesus mati, kita jadi bait Allah. Dan kalau penguasa jahat iblis menguasai kita menduduki bait Allah ketiga, artinya kita berbuat jahat, berbuat dosa. Maka iblis menguasai hidup kita, menduduki bait Allah kita. Itulah maksudnya. Kalau orang Yahudi, dia percaya secara fisik. Nanti dia kembali lagi, pakai tabir lagi, sembahyang lagi, imam lagi. Kita membatalkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekejap mata, apa artinya? Kita lihat bahasa Inggrisnya. It will happen suddenly. Suddenly. Ya, itu lagunya Mr. Bean. Suddenly. Suddenly artinya cepat. Bahkan quicker than the blink of an eye. Kita kalau kedip aja itu kurang dari 1 detik. Ini quicker than the blink of an eye. At the sound of the last trumpet, the dead will be raised. We will all be changed so that we will never die again. Ketika Yesus datang, itu terjadi quicker than the blink of an eye. Dan dalam sekejap itu kita diubahkan dan kita tidak mati lagi, hidup selama-lamanya. Yang versi lain, listen to this secret truth. We shall not all die. Kita semua tidak akan mati, ya kan? But when the last trumpet sounds, we shall all be changed in an instant, sekejap. As quickly as the blinking of an eye. Ini penting, the blinking of an eye. Jadi kita
kedip, hilang semua. Loh, ya kan? Kita tahu tuh cuma kedip, hilang. Teman kita hilang. Lah, cepat sekali. Jadi kita tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Karena as soon as quickly as the blinking of an eye. Udah diangkat Tuhan, nggak bisa udahan. Udah terlambat sudah itu ya. Ingat saudara ya, berarti kita benar-benar hati-hati. Ini waktunya diangkat seperti ini. Tahu-tahu cus, tahu-tahu di sini diangkat, di bumi ada tabrakan pesawat terbang jebret. Kenapa? Pilotnya hilang, pramugarinya hilang, ya kan? Tahu-tahu di dalam terus akan berjatuhan banyak pesawat terbang, itu akan menabrak gedung-gedung, jalan-jalan, rumah-rumah. Pesawat terbang yang lagi terbang itu semuanya akan jatuh karena pilot-pilotnya ada yang hilang, banyak yang hilang. Nah, kedua, nanti di mobil di daratan terjadi banyak kecelakaan. Orang di tol tahu-tahu sepertinya hilang. Tabrakan sana, tabrakan sini, ya kan? Jadi itu orang menghilang secara mendadak. Jadi kalau bayi-bayi semua pasti diangkat Tuhan, ya kan? Dia nggak ada dosa, ya kan? Nanti tahu-tahu hilang semua. Di darat ada masalah, bencana, di udara ada bencana, dan di kapal-kapal itu akan tenggelam semua kapalnya. Sangat-sangat mengerikan. Jadi saudara, rapture terjadi. Kapan Pak? Ya bisa siang, bisa malam. Karena ada ayatnya, orang yang lagi di ladang, yang lagi bekerja itu siang. Nggak ada di ladang lembu panggil malam, itu pencuri namanya. Mencuri lembu, ya kan? Jadi lagi di ladang, ya beternak, berkebun itu siang. Yesus datang, ya kan? Terus ada lagi yang saat kamu tidur berdua, satu diangkat, satu enggak. Jadi ada siang, ada malam. Pak kok beda-beda? Bukan beda-beda, bumi itu bulat. Kalau di Israel malam hari terjadi rapture, kita di Indonesia siang. Tahu ya? Kalau Israelnya malam, apa dini hari terjadi rapture, kita di sini sedang siang. Jadi kita lagi di ladang. Ya yang ini lagi tidur. Atau sebaliknya, kalau di Israel lagi meladang siang hari terjadi rapture, kita di sini malam lagi tidur. Tahu-tahu kita melek loh, hilang. Mana istriku, mana suamiku? Nah gitu loh. Jadi itu saudara. Jadi bukan beda-beda waktu karena bumi itu bulat, ya, jelas sekali. Dan itu sangat mendadak, ya. Di kantor-kantor hilang semua orangnya. Mendadak kenapa? Seperti Yesus datang itu seperti pencuri. Kita lihat ya. Lihat banyak ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Menerima apa? Kabar tentang rapture, tentang firman Tuhan. Menerima dan mendengarnya. Turutilah itu, lakukanlah. Kalau benar-benar berjaga-jagalah. Di sini berjaga-jagalah. Tapi kita nggak mau menerima, nggak mau mendengar, nggak nuruti, ya kan? Nggak bertobat, ya. Kita akan terlambat, saudara. Makanya terimalah yang kamu dengar, turutilah dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu, ya kan? Pada waktu manakah aku tiba-tiba datang? Siang, malam, pokoknya kita lemah aja. Itu pencuri, ya. Ini pencuri, saudara. Ya, ada nggak pencuri datang ke rumah kita? Telepon dulu. Pak Richard, shalom Pak Richard. Siapa ya? Saya pencuri. Kak Richard di rumah kosongnya kapan? Ada nggak di rumah? Kapan tidurnya? Kapan Pak Richard nggak ada di rumah? Saya, kenapa kamu? Aku mau datang. Kenapa mau mencuri? Ngomong nggak? Enggak. Mencuri datang waktu kita diintai dulu. Wah, udah malam. Oh, penjaganya nih. Oh, nggak ada penjaganya. Waktu kita tidur, waktu kita lemah, waktu kita nggak siaga, datang. Pencuri itu datang mendadak, tidak appointment dulu. Pak Cat, tolong ya, saya pencuri, saya datang tanggal sekian, jam sekian ya, tolong ya, kamu pergi di rumah aja ya. Kamu pergi di rumah, jangan jaga rumah, saya akan datang tanggal sekian. Kenapa? Mau mencuri? Ya ada, saudara. Jadi benar-benar mendadak di waktu yang kita tidak duga-duga. Itulah kedatangan Tuhan. Makanya hati-hati ya. Dan ini kalau soal siap siaga, berjaga-jaga, Yesus memberikan perumpamaan. Ya, saya agak lama sedikit ya, mungkin ini baca terakhir, saudara ya. Mungkin sudah nggak berjumpa saya lagi, nggak tahu. Tadi sabar, Pak Budi kayaknya pengen mati aja, bukan? Saya pengen pulang, bukan pengen mati, pengen pulang. Ya, jadi Yesus memberikan perumpamaan waktunya, saudara. Ya, mengenai gadis, 10 gadis ya, saya bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
Mempelai laki kita siapa? Yesus. Dia datang dan kita adalah 10 gadis. Ya, kita ada 10 gadis yang menyongsong kedatangan mempelai kita, Yesus Kristus akan dibawa kita ke ruang pesta perkawinan anak domba. Ya, 5 diantaranya adalah apa? Bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tidak. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Jangan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam puli-puli mereka. Bawa cadangan saudara. Jadi ada 10 gadis. Ya, ini 10 gadis ya. Semua bawa pelita, nyala semua. Ya kan? Kita semua adalah 10 gadis yang menyongsong kedatangan mempelai kita, Yesus Kristus. Yang kita dibawa ke surga, ke perjamuan anak domba. Di sana gambarnya. Ya. Dan kita akan diangkat Tuhan datang 10. Dan kita semua adalah 10 gadis ini. Tetapi Yesus berkata, ada yang bodoh, ada yang bijaksana. 5 gadis bodoh itu artinya dia tidak membawa minyak cadangan. Yes, dia ke gereja, iya. Iya, dia berkata iya, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan dan dia tidak ada membawa cadangannya. Jadi mengapa mereka membawa minyak cadangan? Kita lihat saudara. Ya. Mengapa mereka membawa minyak cadangan yang bijaksana? Mengapa? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Gadis bijaksana tahu, ya, kedatangan mempelainya tidak jelas. Jam berapa, menit ke berapa, dia datang tapi dia persiapkan minyak di buli-buli. Takutnya ada delay, ya kan? Ternyata benar, karena mempelai itu lama tidak datang juga, ini ada terjadi delay. Ya kan? Delay, ya artinya mundur sejenak. Kok nggak pas waktunya, katanya tanggal 3. Ya kan? Apa mungkin jam 3 atau jam 12, kok nggak datang. Lah, maka dia tahu tepatnya jam berapa, nggak tahu. Tapi semua menyongsong. Akhirnya dia mbak minyak. Jangan-jangan nanti kalau misalnya terlambat atau delay atau kena macet, mempelainya repot kan? Mempelainya kayak macet ya. Kan kita sering delay kan? Ya. Seperti kalau misalnya macet atau delay, dia masih punya minyak tambahan. Kalau redup beritanya, dia ada minyak. Seperti kita, ya. Ingat, kita semua punya HP ya. Di sini siapa yang punya power bank? Angkat tangan. Angkat tangan yang punya power bank. Kenapa bawa power bank? Cadangan kan? Kenapa kalau mati biar aja? Nggak bisa hubungan. Kita punya HP, kebanyakan dari kita punya power bank. Coba di sini siapa yang nggak punya power bank? Semua punya power bank. Kenapa power bank? Pak, kalau saya nggak bawa power bank, saya ke mall dalam perjalanan luar kota di mobil atau lagi tamasya di Ancol, lagi di Taman Mini, Pak. Kalau baterainya mati gimana? Maka saya bawa cadangan power bank. Kita selalu bawa power bank supaya HP kita tetap bekerja, menyala, dan kita bisa berfungsi untuk kita. Kalau kita bisa bawa power bank itu cadangan, kenapa kita nggak bawa minyak kita? Ketika Yesus datang gimana? Kita nggak pernah memerhatikan minyak di buli-buli kita. Ya kan? Mulai stres saudara. Kalau dengan HP aja, power bank nggak 1, 3. Ada loh. Pak, Dad punya berapa? Itu tasnya dibuka ada 3 power bank loh. Kabelnya ada 3 juga. Kenapa? Dia suka chatting terus kan. Itu HP boros tuh. Energinya boros, maka power bank 3. 10.000 ampere itu, ya kan? Apa namanya enggak tahu istilahnya, Hah? Ya, MA, AH. Ya itulah. Ya kan? Bayangkan, kita HP saja bisa menyediakan power bank, cadangan. Kenapa kita tidak menyediakan diri kita, mempersiapkan diri kita? Kalau Yesus datang gimana? Teman saya bilang, kalau nggak datang gimana? Yang apa-apa, kita udah punya power bank, udah punya minyak. Nah kalau Yesus datang gimana? Kamu beli power bank, kemana? Roxy, tutup. Terlambat. Pak, tetangga saya jual, kamu lagi keluar, udah hilang. Transaksi batal, karena udah hilang. Ya kan tidak bisa. Jadi saudara, tidak bisa. Mengantuklah
Karena mereka ya kan lama-lama nggak tunggu nggak datang, mengantuk lagi dia. Nah ini mengantuk, ya kan? Kita juga demikian. Pak Budi, aduh, Yesus masih lama datangnya. Dari kakek-kakek saya buyut apa semua itu berkata Yesus datang, Yesus datang. Pendeta berapa puluh pendeta mati, semua sudah mengatakan Yesus akan datang. Mereka mati sudah datang. Ya ruginya apa? Kalau Yesus datang, belum datang dia mati juga akan recor juga kan. Yang mati akan dibangkitkan. Gitu loh saudara. Amin saudara. Dia nggak mau susah-susah. Ini 5 garis bodoh nggak mau susah-susah. Tidak mau bawa minyak. Tidak mau repot-repot. Tidak mau menyusahkan diri. Ya kan? Maunya nebeng. Dia nggak tahu, nggak mempersiapkan keadaan yang akan terjadi. Dia nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan dia nggak siap siaga sekarang, nggak membawa minyak-minyaknya. Seperti kita lagi menanti Yesus, yes. Semua menanti Yesus. Semua menanti surga. Menantikan Yesus datang. Tapi apakah saudara bersiap-siap? Apa yang saudara persiapkan? Apa yang persiapkan? Bingung kita. Nanti Yesus datang, kita tinggal semua. Lu bawa powerbank enggak? Enggak Yesus. Powerbanknya apa? Melakukan kehendak Bapak, kan? Kamu enggak bawa powerbank. HP kamu, hidup kamu enggak ada lagi. Kamu ikut aku. Apa yang kamu siapkan? Itu saudara. Jadi mengantuklah mereka. Ibadah udah males-malesan. Ibadah motivasi, mencari keuntungan. Pelayanan mencari keuntungan. Ya kan? Keluar pulau, mencari keuntungan. Aduh saudara, saya banyak temui itu saudara. Pelayanan dijadikan lahan mencari uang. Khotbah hanya untuk tujuan cari uang. Semua yang dikerjakan di dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan, tujuan utamanya adalah uang. Ibadah gak benar, gak serius. Itu kita lagi mengantuk saudara. Lagi mengantuk. Kalau kita gak bertobat, lama-lama kita tidur. Ya. Ini baru jemaat di Efesus, suam-suam kuku mengantuk. Kalau sudah ngantuk, lama-lama jadi jemaat Sardis yang mati tidur. Nah kita tidur, nanti Yesus datang, kita terlambat. Sudah gak ada lagi, Tuhan nunggu lagi. Ya, jadi terlambat saudara. Datangnya pun tengah malam. Hati-hati, tengah malam. Artinya di sini adalah saat kita tidur, saat kita lemah iman kita lagi down, kita nggak mau ibadah lagi. Banyak orang yang down, karena apa? Yesus juga datang, banyak kesusahan, akhirnya imannya down, dan kita semua akan mengalami penderitaan. Maka saya ingatkan saudara di sini, harus benar-benar mulai benahi hidup kita. Beli minyak sekarang, artinya kita lakukan minyak untuk meminyai berita supaya tidak pernah habis saudara. Kita lihat, ya, kok mati? Klik. Stephen, klik. Nah, klik. Ini gadis bodoh. Gadis bodoh tidak mempersiapkan diri dengan benar. Pelita mereka redup dan hampir mati. Tidak memiliki bekal yang cukup karena kedatangan Yesus, kedatangan mempelai itu tertunda. Ya, dan mereka adalah bodoh karena tidak punya pikiran, hikmat untuk persiapan. Akhirnya apa? Berikanlah kami sedikit minyak dari engkau. Nah itu loh. Nebeng kan? Ya bijaksana nggak mau, enak saja. Lu ngapain nggak berrepot? Dari awal nyongsong nggak mau bawa buli-buli minyak. Aku yang bawa jauh dari rumah, bawa buli-buli minyak supaya minyak pelitaku terus menyala. Kamu nggak mau perhatian, nggak mempersiapkan, nggak bawa buli-buli minyak. Enak saja minta, nggak dikasih. Gitu saudara. Berilah aku supaya pelitaku nyala. Ya? Jadi kita harus benar-benar bertobat. Jangan sampai nanti kita kalau kena kanker, ya kan? Ya kan, kanker stadium 4 misalnya. Kanker stadium 4, ya kan? Akhirnya, Pak, tolong doakan saya, Pak. Pak, doakan saya, Pak. Terlambat. Dia bukan bertobat, tapi dia tidak ada pilihan. Dia kepepet, tidak jalan lain. Ya kan? Banyak, Pak, doakan saya, Pak. Saya kanker 4. Kita lihat dia selama hidup sehatnya itu tidak pernah sedikit untuk Tuhan.
dan sudah kena kanker, bertobat itu sulit sekali. Yesus berkata gini, kamu tidak bisa bertobat. Ini kamu sudah masuk masa tribulasi. Great tribulasi, kanker itu dan masih tribulasi kamu. Selama kamu hidup nggak bertobat, nggak bersiap-siap. Sekarang kamu sudah masuk masa personal tribulasi kamu, kanker ini. Kamu bertobat, nggak bisa. Karena kamu bertobat bukan karena kamu percaya aku. Tapi kamu bertobat karena tidak ada jalan lain. Karena kamu kanker stadium 4, kamu berteriak-teriak. Tidak bisa. Karena stadium 4 ini adalah masa great tribulasi bagi dia. Tidak bisa. Waktu kamu muda, gaya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk aku? Kamu ke gereja nggak mau, pelayanan nggak mau, persembahan nggak mau, apapun nggak mau. Sekarang kamu goit, hampir mati, dokter bilang kamu divonis mati, ntar lagi 5 hari lagi, kamu bertobat, terlambat. Karena ini sudah masuk masa tribulasi, nggak bisa. Yesus nggak mau orang bertobat karena terpaksa. Yesus nggak mau bertobat karena terpaksa. Sekarang kalau bertobat sekarang, nggak bisa. Udah masuk masa tribulasi, bertobat nggak bisa. Susah saudara. Maka inilah waktunya. Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Ya, ini yang punya yang berjaga-jaga, dia enak sudah punya lampu minyak kan. Dan akhirnya mempelai datang saudara. Ya datang dan terlambat. Jadi last call sudah diberitakan. Mempelai datang dia terlambat saudara. Ini adalah last call. Last call bagi kita semua. Undangan yang terakhir bagi kita. Mungkin kita bisa nggak mau perhatian. Begitu Yesus datang mengangkat kita terlambat. Saya pernah terlambat pesawat saudara. Saya dari Australia mau ke Jakarta, transit di Bali. Saya tertidur kecapean, ya kan? Di waiting room kan. Tahu-tahu sejam tahu, kok jam segini kok nggak dipanggil-panggil. Salah, pergilah ke gerbangnya. Bu, Pak, kok saya nggak dipanggil-panggil? Pesawatnya berapa? Lah, Pak udah terlambat. Baru jalan loh. Kok saya nggak dipanggil? Sudah Pak. Udah last call. Loh, Bapak di mana? Saya tertidur. Pesawat nggak bakalan nunggu kita. Dicari ketemu nggak? Di last call. Begitu saya bangun udah terlambat. Pesawat udah terbang. Yesus tidak mau menunggu kita kalau kita tetap terus keras hati. Sekarang Yesus sedang menunggu kita. Di masa perpanjangan ini, Yesus tetap masih menunggu kita. Dari dulu Yesus nanti kita bertobat. Dan sekarang pun di masa perpanjangan, Yesus masih menunggu kita. Jadi jangan jadi gadis bodoh. Jadilah gadis bijaksana. Apa artinya bodoh dan bijaksana yang dikatakan Yesus? Kita belajar. Yesus bilang ada gadis bodoh, gadis bijaksana. Apa artinya bodoh dan bijaksana? Kita lihat. Apa artinya lampu? Ya. Oh ini sudah ya. Itu terlambat ya. Oke. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang bijaksana ya, adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Apa disebut? Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kata bodoh dan bijaksana adalah orang bodoh adalah orang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Hidupnya tetap jahat. Ya, tetap jahat. Bukan yang jemaat, pendeta pun banyak yang jahat. Banyak yang jahat. Saya tahu. Banyak pendeta jahat. Itu artinya mereka menerima firman, memberkatakan firman, tapi dia tidak melakukannya. Itu orang-orang bodoh. Orang bodoh dan tidak hancur. Seperti rumah di atas pasir hancur. Tapi kalau kita menerima firman Tuhan hari ini, kita bertobat dan melakukannya, kita adalah orang bijaksana. Kita termasuk gadis yang bijaksana. Jadi saudara, kita harus waspada saudara, ya. Perlu kita waspadai bahwa kita harus bertobat. Artinya apa? Melakukan pekerjaan Tuhan itulah persediaan minyak kita diburi-buri supaya iman kita tetap menyala-nyala karena ada minyak di dalam hidup kita. Apa itu minyak? Melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, ya, yang masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jelas,
kita ke gereja memuji, berseru-seru, tapi kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, kita tidak akan sampai ke surga. Kita akan tidak diangkat. Sangat banyak jemaat Tuhan yang bodoh. Sangat banyak gembala pendeta yang bodoh. Dia memfokusnya dunia ini, kekayaan, ketenaran, ya, mencari aneh-aneh, ya kan, membuat onar, ya, mencuri uang. Itu semua adalah orang-orang bodoh karena tidak melakukan firman Tuhan, dan mereka semua tidak akan terangkat. Saya katakan, sekalipun dia pendeta, tidak akan terangkat ke surga kalau hidupnya tidak melakukan firman Tuhan. Mereka adalah orang Farisi, orang ahli Taurat, pinter firman, tapi tidak melakukannya. Hati-hati. Tuhan mengangkat kita masuk ke surga bukan berdasarkan kita jemaat, pengerja, pendeta, gembala, bukan. Berdasarkan apakah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak. Walaupun kita bernubuat demi nama Yesus, kita mengusir setan demi nama Yesus, ya kan? Kita menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, itu tidak akan masuk ke surga kalau mereka tidak hidup dalam kebenaran. Hati-hati. Makanya pendeta-pendeta jangan dipikir kalian semua masuk surga. Tidak. Justru pendeta itu bebannya, syaratnya sangat berat. Kalau kita tidak menjaga kekudusan, tidak hidup dalam Tuhan, kita hukumnya sangat berat. Ya, jadi jemaat juga demikian. Mau masuk surga, saudara? Ya, angkat tangan dulu, siapa yang masuk surga? Diangkat. Benar ya? Malaikat tolong catat semua nama-nama itu. Ya, berubah hidupnya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya, saudara, tinggalkan cara hidup yang lama, tinggalkan teman-teman kita yang tidak mau bertobat. Saya sudah banyak tinggalkan teman-teman yang tidak bertobat, sekalipun dia pendeta, aku tinggalkan. Banyak saya menghindar dari teman-teman yang tidak bertobat. Banyak saya menghindar dari teman-teman pendeta yang tidak bertobat. Saya tinggal semua. Saya nggak mau ikut ambil bagian dalam dosa mereka. Kalau banyak orang ikut ambil bagian dalam dosa-dosa mereka, sama juga tidak akan terangkat di surga. Nah, jadi jaga-jaga ya. Ini banyak nih. Mari kita belajar, bentar lagi saudara, belajar dari Nuh yang terakhir. Dalam masa berjaga-jaga belajar dari Nuh, saudara ya. Klik. Kok kayaknya mati terus apa ini? Biasanya salah. Coba, nah, belajar dari Nuh. Nuh ini dikasih tahu Tuhan, aku akan menghukum dunia dengan air bah. Nuh mendengar firman Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Membikin bahtera itu gak gampang. Bayangkan, hanya orang 3 laki-laki, 4 Nuh sama 3 anaknya laki-laki. Kalau perempuan mungkin ya masalah ya. Nuh makan apa hari ini? Saya mau makan babi hong. Bikinkan. Nuh makan apa? Kambing, guling ya. Mungkin menyepot aja kan. Tapi laki-laki hanya 4, ya kan? Nuh bikin bahtera besarnya minta ampun. Gede banget, 4 laki-laki membuat bahtera. Itu gak gampang. Berat, nebang kayu, gak pakai sekali gaji putus, dibor gampang, gaji gampang. Semua pakai listrik. Dulu gak ada aparatur listrik. Bagaimana beratnya? Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan tuliskan, ukurnya semua, Nuh melakukannya semua. Berat saudara. Tapi Nuh tetap melakukannya lebih dari 100 tahun bikin bahtera itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kotanya? Yang di kota itu orang bodoh. Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Detail, gak gampang. 4 orang laki-laki membuat bahtera besar begitu bertahun-tahun, 100 tahun, capeknya kayak apa? Tapi Nuh melakukannya. Ini orang bijaksana. Akhirnya apa? Mereka yang bodoh gak mau mendengarkan khotbah-khotbah, gak mendengarkan. Maka saya khotbah ya, ada 1 orang saja bertobat. Aduh, aku puji Tuhan berkali, Tuhan terima kasih. Susah bikin orang bertobat. Susah orang tuh kalau bertobat susah zaman sekarang. Maka saudara, kita bertobatlah saudara. Ya. Gak gampang. 100 tahun Nuh khotbah, 1 pun gak bertobat. Bayangkan. Masih saya senang saya dong.
6 tahun khotbah mesti ada yang 2-3 orang bertobat kan? Minimal kan? Ini 100 tahun berkhotbah lebih, satu pun nggak bertobat, saudara. Tuhan dah wafat ya, udahlah, masuk. Bayangkan, jadi ini sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kedatangan Yesus disamakan dengan kedatangan Nuh. Kedatangan air bah pada zaman Nuh. Ya. Sebab sebagaimana pada mereka pada zaman sebelum air bah datang, sebelum ada air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka 100 tahun nggak mau dengar Nuh, nggak mungkin lah datang. Kapan air bah di sini gunung, di sini nggak pernah hujan. Sama kayak saya, bertobat, Yesus datang, dari dulu juga Yesus datang, mana datang. Udah kita kerja aja, udah kita nggak usah mikirin soal Yesus rapture. Semua kalau saya katakan rapture, semua mentertawakan saya. Mereka tidak memahami, mereka tidak intim. Memang kedatangan Yesus hanya diberitahukan kepada orang yang percaya Yesus. Kalau kita percaya, kita kasih kepekaan untuk mengerti bahwa Yesus akan datang. Bila orang yang bebal, udah ada tanda-tanda pun mereka nggak percaya. Kita ditertawakan. Itu udah tertutup mata, pintu hatinya tertutup semua. Dan orang demikian pasti terlewat. Karena Nuh selalu memberitahukan orang yang dikasihnya. Apa Tuhan? Tuhan memberitahukan orang yang dikasih. Nuh dikasih tahu. Abraham pun dikasih tahu. Lot pun dikasih tahu. Diangkat dulu sebelum murka Tuhan turun. Kalau orang saleh, orang cinta Tuhan, akan selalu diberi warning, diberi suara-suara khusus supaya kita diselamatkan. Tapi orang bebal, kita ngomong aja, ditertawakan. Rapture, apa itu rapture? Kita ngomong antichrist, new world order, one new government. Ketawa semua loh saudara. Kita udah bersaksi kemana-mana, ketawa. Zombie, itu film kali. Ada zombie benar nanti, itu film kali. Kelanggar gak kita saudara? Kelanggar gak kita? Jelas-jelas kata-kata dia baca di YouTube, di Google, di Alkitab, semua itu sinkron, saling ada bukti-bukti di zaman sekarang. Mereka nggak membaca, mereka nggak baca, nggak tahu, tapi menolak terus. Maka Tuhan ngomong, my people is perish because lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak mengerti. Umatku binasa karena tidak mau mengerti. Umatku binasa karena tidak mau menerima firmanku. Mereka semua tenggelam. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya, boleh nggak Pak kawin mengawin? Boleh. Tapi juga kita siap-siap. Ya kan? Saya nggak larang sudah kawin kok. Makan boleh. Ya kan? Yang mau kawin ketawa semua tuh. Maka buru-buru kawin lah. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi sekarang saatnya ya kita harus memikirkan Yesus, kedatangan Yesus. Ya. Rencana-rencana kita beri rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Tahu kita ada rencana untuk beli rumah, untuk menikah, untuk beli motor, boleh silakan. Tapi tolong saat-saat ini kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Saat-saat benar-benar Tuhan mau datang. Ya, tolong siapkan diri kita, siap siagalah kita. Kami sudah hampir habis ya. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, bekerjanya, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, Bapamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini rapture. Satu diangkat, satu enggak, satu cinta Tuhan, yang satu gadis bodoh, yang satu adalah gadis bijaksana. Ini 2 orang, satu diangkat, satu enggak. Ini artinya orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Yang bodoh ditinggal, yang bijaksana diangkat. Nah kita yang mana? Kita yang mana coba? Yo. Saya tak sudah ngacung, pasti saya bijaksana semua, nggak ada yang bodoh kan? Iya dong. Siapa yang bodoh? Nggak ada yang angkat tangan. Saya bijaksana, angkat tangan semua. Tapi yang tahu Tuhan kan? Iya dong. Pak saya bijaksana Pak, saya akan diangkat Pak. Nggak bisa. Karena Pak Tuhan tahu. Kamu angkat tangan. Mana? Kamu tiap hari tidur nggak pernah baca kitab, kan? Kamu tiap hari juga ibadah ogah-ogahan. Kamu mah
tukang nyolong, tukang curi, Tuhan tahu kamu kan bukan jasad, kamu bodoh itu namanya. Akhirnya nggak terangkat saudara, ya hati-hati, ya. Dan sekarang saudara, Yesus sudah benar-benar datang. Kita hati-hati saudara, tim musik siap, ya. Dan kita harus mulai siapkan diri kita. Tanda-tanda sudah sangat jelas. Peperangan di mana-mana, ya kan? Sudah ada gempa bumi, kelaparan, kejahatan, damai sejahtera diangkat dari bumi. Udah orang saling membunuh, saling menyakiti, ya, mencuri, dan orang mulai hidup dalam berzinahan, dan benar-benar kita bertobat saudara. Jadi kalau Yesus datang minggu depan atau besok lusa, kita siap nggak kira-kira? Coba, siap nggak? Hati-hati ya. Jadi Yesus is benar-benar on the way. Ya. Jesus on the way. Jadi sudah benar-benar sedang datang. Dan ini mungkin berapa hari ini kita nggak tahu. Mungkin ini adalah masa perpanjangan. Siapkanlah hidup kita, diri kita, mulai hari kita bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama dan cara hidup kita yang nggak benar. Kita mulai baca firman, berdoa, melakukan firman Tuhan. Kita bekerja dengan benar, rumah tangga dengan benar, pacaran dengan benar, ya, beribadah dengan benar. Maka saya percaya kalau malam ini pun Yesus datang, ya, rapture, kita semua akan terangkat. Karena kita semua ingin pulang ke rumah Bapa. Amin saudara. Siapa yang ingin pulang ke surga? Acung dulu. Bener nih, bener ya. Saya senang loh kalau ada angkat tangan semua, mereka suka semua. Ya, maka beli minyak dulu. Apa minyak dulu? Melakukan kehendak Bapa dulu. Berdoa, beribadah sungguh-sungguh, ya, hidup yang benar, ya. Siap atau tidak, Yesus akan datang, ya. Kita tidak tahu kalau datangnya, ya kan? Ready or not, Jesus is coming. Ready or not, Jesus is coming. Tetap Yesus datang. Kamu siap agak terserah. Resiko tanggung penumpang, tanggung sendiri. Ya. Kita harus pulang. Be ready. Jesus is coming.